Halo, hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bersemangat, dan siap untuk belajar. Bertemu lagi dengan Miss Alice. Kita akan belajar matematika. Belajar matematika bersama Miss Alice menjadi mudah dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan kuantitatif, pembahasan TPA, tes potensi akademik, dalam ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Yuk kita bahas soal yang pertama. 2/3/5 dikurang 0,35. Terdapat beberapa pilihan A, B, C, D, E. Kita kerjakan penyelesaiannya. Supaya lebih mudah, maka kita ubah bentuk masing-masing dari pecahan campuran dan pecahan desimal berikut ini. Kita ubah menjadi 13/5 dikurang 35/100. Sama dengan kita samakan penyebut sama-sama 100, kemudian kita kurangkan 260 dikurang 35 sama dengan 225/100. Kita sederhanakan atas dan bawah pembilang penyebut kita sama-sama bagi 25 sama dengan 9/4. Karena dalam pilihan hanya ada pecahan campuran, maka 9/4 kita ubah menjadi 21/4. Ada pada pilihan C. Kemudian next, soal yang kedua, kita baca. 1 adalah berapa persen dari 125? Maka penyelesaiannya kita akan buatkan kalimat matematika dari pernyataan soal. 1 adalah berapa persen? Di sini dimisalkan A per 100% dikali 125. 100 kita kalikan 1 sama dengan A dikali 125%. Maka A sama dengan 100 per 125% menjadi 100 dibagi 125, 0,8%. Maka jawabannya ada pada pilihan D. Next, soal nomor 3. Di sini soalnya adalah 14,035 dibagi 0,07. Maka penyelesaiannya agar lebih mudah, maka kita akan menggeser tanda komanya dengan cara sama-sama dikali 1000. Maka hasilnya 14.035 dibagi 70. Ketika kita bagi akan menghasilkan jawaban 200,5. Ada pada pilihan E. Oke, next. Yang keempat, juga hal yang sama. 3,75 dibagi 1,875. Ini juga sama, kita akan hilangkan komanya. Maka kita sama-sama dikali 1000 juga. Maka hasilnya 3.750 dibagi 1.875. Hasil pembagiannya adalah 2. Maka jawabannya adalah C. Oke, next. Soal yang kelima, kita baca 26% dikali 17. Di sini bentuk soalnya adalah persen. 26% itu bentuknya akan kita ubah menjadi 26/100 dikali 17. Nah, 26/100 ini kita bagi menjadi 0,26 dikali 17. Hasilnya sama dengan 4,42. Ada pada pilihan A. Next, soal yang selanjutnya, soal yang keenam, yaitu 45% dikali akar dari 625. Di sini pilihannya juga ada A, B, C, D, E. Maka penyelesaiannya kita akan ubah bentuknya 45/100 merupakan sama dengan 45%, di mana akar 625 adalah 25. Maka sama dengan 45/100, bentuk desimalnya adalah 0,45 dikali 25. Hasilnya sama dengan 11,25 atau ada pada pilihan E. Next, soal yang ketujuh. 20 ditambah 15 dikuadratkan. Di sini caranya mudah ya. Anak-anak, kita cukup mengerjakan yang ada di dalam kurung yang kita jumlahkan terlebih dahulu. 20 tambah 15 itu adalah 35, kemudian kita kuadratkan. Hasilnya menjadi 1225, ada pada pilihan B. Oke, next, selanjutnya soal yang ke-8.
kita akan lanjutkan. Jika P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat, maka PQR adalah titik-titik. Di sini pilihannya kita akan mencari penyelesaian, yaitu mencari nilai R. R dalam rumusnya, dalam soal sudah ada bentuknya, tinggal kita substitusikan P-nya ada berapa, Q-nya ada berapa. Maka sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikali 3 ditambah 3 pangkat 2. Maka hasilnya kita kerjakan dulu yang dikali ya. 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 2 kali 2 4 dikali 3 12 ditambah 3 pangkat 2 9. Hasilnya sama dengan 25. Kemudian setelah R-nya ketemu, maka kita akan cari P dikali Q dikali R dengan masing-masing nilainya. 2 dikali 3 dikali 25 sama dengan 150. Ini ada pada pilihan E, 150. Soal yang kelima, kita baca, jika 2X sama dengan 64 dan 3Y sama dengan 81, maka kita akan tentukan hubungan dari X dan Y. Apakah X lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau jika ditambah hasilnya sama dengan 0, atau juga bisa hubungan X dan Y tidak ditentukan. Maka dari soal, kita harus cari dulu nilai dari X tersebut ada berapa. Dari bentuknya, 2X sama dengan 64. Maka X sama dengan 64 dibagi 2, itu sama dengan 32. Kemudian yang Y, 3Y sama dengan 81. Y sama dengan 81 dibagi 3 sama dengan 27. Jadi kita lihat X di sini 32 dan Y 27. Maka kita tahu bahwa 32 lebih besar daripada 27 atau X lebih besar dari Y. Itu ada pada pilihan B. Next, soal yang selanjutnya, yang ke-10. Jika suatu segitiga memiliki sudut sebesar X, 2X, dan 3X, dan Y sama dengan 30 derajat, maka titik-titik sama seperti soal sebelumnya, kita akan mencari X-nya, apakah dia lebih besar, lebih kecil, atau bahkan dengan Y 30 derajat, hasilnya 0, atau tidak dapat ditentukan. Maka kita cari dulu X. Kita tahu bahwa jumlah semua sudut segitiga ada 180 derajat, maka kita akan tambahkan semua sudut segitiga. X ditambah 2X ditambah 3X, 180 derajat sama dengan 6X, X sama dengan 180 dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Nah, di sini X sama dengan 30 derajat dan Y sama dengan 30 derajat. Bernilai? Yap, bernilai sama. Maka jawabannya akan jatuh kepada poin yang C. Next, nomor 11. Jika X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, maka titik-titik. Kita akan tentukan ya, Y-nya sudah diketahui sedangkan X-nya akan kita cari. X kuadrat kurang 4 adalah faktor dari X tambah 2, X dikurang 2. Dari X tambah 2 kita mendapatkan X memenuhi minus 2, sedangkan dalam X kurang 2 kita mendapatkan X memenuhi 2. Nah, di sini karena X mempunyai dua nilai, maka tidak dapat kita hubungkan. Maka hubungan X dan Y tidak dapat kita tentukan. Pilihannya jatuh pada pilihan E. Next, yang selanjutnya, nomor 12. Jika X adalah harga 1 kg semen dan Y adalah harga 1 kg paku, maka kita akan cari hubungan dari X dan Y. Penyelesaiannya, jika X adalah 1 kg semen, Y adalah 1 kg paku, maka karena nilai X dan Y tidak kita ketahui dengan jelas, maka hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Jadi kita tidak tahu berapa dari harga 1 kg semen dan berapa harga dari 1 kg paku. Jadi jawabannya akan jatuh kepada poin E.
Next, soal yang selanjutnya 13. Jika X sama dengan 0,375% dari 5,43 dan Y sama dengan 5,43% dari 0,375 adalah titik-titik. Di sini juga kita akan mencari hubungan dari X dan Y. Penyelesaiannya, X sama dengan 0,375% dari 5,43. Maka kita cari bentuknya akan menjadi 0,375% dikali 5,43. Bentuknya kita ubah 0,375 per 100 dikali 5,43. X sama dengan 0,02. Kemudian yang Y juga sama, 5,43% dikali 0,375. Hasilnya kita ubah bentuknya menjadi 5,43 per 100 dikali 0,375. Hasilnya sama dengan 0,02. Bagaimana bentuknya? Yap, sama. Nilainya sama, X sama dengan Y, 0,2. 0,02 sama dengan 0,02. Ini ada pada pilihan C. Oke, kita sudah selesai belajar hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga video Miss Alice ini bisa membantu kamu dalam belajar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta share ke teman-temanmu yang lain. Sampai ketemu di video matematika yang lain. Salam sayang. Bye-bye.